dikonsumsi oleh orang yang bersyarat. Takutnya kan dipakai oleh ada tamu yang muslim, mungkin pembantunya muslim gitu ya. Jadi itu itu beresiko. Itu ada potensi untuk dikonsumsi oleh orang yang sebetulnya mempersyaratkan halal. Oke, Bapak Ibu itu sih refresh ya. Jadi kemudian nanti Bapak Ibu, oh ya betul tadi yang tadi pada saat mengisi form itu bukan cuma pemusnahan Bu, bisa misalnya Ibu tulis dengan misalnya, makanya betul kalau ditulis penanganan produk boleh. Nanti Ibu tinggal menjelaskan bagaimana cara menanganinya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah refresh nih. Kemudian saya sudah kirim materi untuk unit kompetensi 5. Unit kompetensi 5 ini kebetulan saya akan menyampaikan. Saya sudah share materinya di grup. Ya Bapak Ibu punten, bisa ambil itu sebagai bahan bacaan sambil nanti kita berdiskusi. ya punten Pak Asep. Siap, Bapak, silakan. Ini untuk yang tugasnya Bu Yanti tadi itu di apa namanya tugas 2 apa 3? Oh, masih tugas 2, Pak. Masih Jadi tugas 2. tugas 2 itu isinya 2 ya, Pak ya. LK3 sama LK4. Makasih, makasih. Ya, LK3 sama LK4 itu tugas 2 Pak. Nanti yang LK5 dan 6 itu nanti jadi tugas 3. Nanti yang dan saya akan jadi tugas 3 tuh Pak. Yang tadi Ibu Rahma dengan Ibu Elia itu menjadi tugas 2. Begitu Pak Ihsan ya Pak. Oke Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu unit kompetensi kelima yaitu tentang melakukan audit internal. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu yang sudah di usahanya itu punya sistem lain, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000 gitu ya. ISO apa lagi? 17025, ISO 8000 juga ada gitu. Jadi mungkin persyaratan persyaratan audit itu sudah biasa dilakukan. Bapak Ibu ada yang sudah ISO 9001 di perusahaannya? Ada nggak nih Bapak Ibu yang mau berbagi? Yang sudah menerapkan standar sistem lain selain halal, ISO-ISOan ada nggak Pak? Ada Pak, Dengan ada Ibu siapa Pak. nih? Izin jawab. Dengan Ibu. Silvani Pak. Oke, Ibu sudah menerapkan sistem apa Bu? Di Ibu Silvani? perusahaan oh ya Pak, kedengeran Pak? Ibu Silvani di Kedengeran Pak? perusahaan sudah menerapkan apa aja Bu? Ada ISO 9001, 17025, 17065, 17021 Bu, Pak. Oke, 17021 itu apa Bu? Sertifikasi. Oke, maaf Ibu dari perusahaan apa Bu? Saya dari Balai Besar Tekstil Pak. Oh, Balai Besar Tekstil. Iya betul, berarti 17025 karena punya lab ya Bu ya. Iya Pak, 17065 benar. karena Ibu melakukan sertifikasi ya Bu ya. Oke. Iya, Nah, Ibu berarti 17 Ibu ya. terbiasa ya untuk melakukan audit internal. Di audit Pak. Kan di klausul ISO 9001 juga ada Bu audit internal. Iya enggak? Iya, iya Oke. Pak, ada Pak. Ada Pak, ya. Ya, berarti Ibu masuk tim ya. Auditnya berapa Iya Pak, boleh. berapa lama Bu? Berapa tahun, berapa bulan sekali atau berapa setahun berapa kali yang biasa Ibu lakukan? Kali setahun Pak, audit Sekali internalnya setahun. Pak. Iya, standar ya. Iya, Audit internal 1 tahun sekali. standar. Nah, Bapak Ibu, di Iya, dalam SJPA pun sama. Jadi, di mana-mana menurut saya ya, setiap sistem yang kita terapkan, kalau bicara halal, tadi ya, laboratori, sistem manajemen mutu, sistem manajemen sertifikasi seperti yang tadi 17065, itu 17025 lab, itu pasti ada klausul tentang audit internal. Nah, SJPA pun sama, Bapak Ibu. Mengapa ada klausul tentang audit internal? Karena memang inilah cara kita untuk memastikan jalannya sebuah sistem. Sekali lagi, SJPA itu sistem, Bu. Jadi kalau bicara penyelia, penyelia itu selain tugasnya mempersiapkan sampai dengan mendapatkan sertifikat halal, kemudian mengawasi proses,
kemudian melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan, sampai dengan mendampingi auditor, melakukan pengawasan PPH, sampai dengan mendampingi auditor, itu tugas penyelia halal. Dan karena kita menerapkan sistem, maka tugas penyelia halal juga sebetulnya adalah menjaga sistem. Menjaga sistem supaya sistem itu diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, penyelia itu tidak bisa, Bu, misalkan sudah selesai, sudah dapat sertifikat, kemudian ditinggalkan. Enggak. Karena tugasnya adalah menjaga sistem bagaimana sistem itu tetap diterapkan. Karena sertifikat halal itu tetap berlaku, ya Bu ya, sepanjang tidak ada perubahan. Artinya apa? Sepanjang sistemnya dijaga. Kalau Bapak Ibu misalkan tidak menjaga sistem, artinya sistem halal yang sudah diterapkan itu tidak terpelihara. Banyak pelanggaran, banyak beloknya gitu ya Bu ya. Misalkan begini, sistem halal mengatur kita untuk selalu membeli bahan yang sesuai dalam daftar bahan halal. Nah, menjaga sistem itu yang memastikan itu, Bu. Jadi setiap belanja, lihat daftar bahan halal. Setiap belanja, lihat daftar bahan halal. Untuk memastikan yang dibeli itu ada di dalam daftar bahan halal. Kalau kita tidak memelihara sistem, ujung-ujungnya begini. Mau belanja, tidak mengacu pada itu. Ujung-ujungnya belanjanya sembarangan. Akibatnya apa? Itu namanya sistemnya tidak terjaga. Sistemnya tidak dipelihara. Mengakibatkan apa? Terjadi kesalahan-kesalahan. Membeli barang harusnya yang dalam dalam daftar bahan halal itu mereknya A, merek B, merek C, tapi ternyata karena tidak menjaga sistemnya, si pembelian belinya merek yang lain. Pada satu hari, jika itu nanti keberlanjutan menimbulkan efek yang lebih besar. Begitu sebenarnya. Nah, oleh karena itu, audit internal itu harus dilakukan. Untuk dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga, memelihara sistem supaya dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan. Jadi itu fungsinya kita melakukan audit internal. Nanti kita akan tahu apa-apa saja yang akan kita persiapkan ya untuk dapat melakukan audit internal. Output dari unit kompetensi yang kelima ini adalah nanti Bapak Ibu akan bisa melakukan persiapan, ya, bisa sampai Bapak Ibu dapat membuat laporannya. Nah, ini output dari unit kompetensi kelima ini adalah untuk sampai Bapak Ibu dapat membuat laporan audit. Nah, Bapak Ibu, mari kita buka slide-nya ya untuk belajar. Tapi gambarannya seperti itu, Ibu. Bahwa audit internal dilakukan untuk menjaga sistem yang sudah kita terapkan. Menjaga sistem SJPH yang sudah kita terapkan di pelaku usaha. Makanya kita lakukan audit internal. Nah, ini materi unit kompetensi yang kelima berdasarkan SKKNI nomor 21 tahun 2022. Jadi Bapak Ibu, selama 6 sesi, 1, 2, 3, 4, yang sekarang 5 dan ke-6 ini Bapak Ibu pasti akan tentang SKKNI nomor 21 tahun 2022 ini. Ya, belajarnya seperti itu. Nah, apa yang akan menjadi target pada pelatihan sesi unit kompetensi kelima ini? Pertama, nanti Bapak Ibu dapat merencanakan audit internal, kemudian dapat melakukan audit internal, pelaksanaan sistem jaminan produk halal, dan kemudian Bapak Ibu akan dapat menyusun laporannya. Jadi kalau bicara tentang definisi audit itu kan sebetulnya pemeriksaannya sistematik, independen, mengetahui efektivitas proses produk halal dilaksanakan efektif sesuai perencanaan. Jadi tadi menilai keefektifan
sebuah sistem dalam hal ini adalah PPH, ya, apakah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perencanaan. Perencanaannya dalam bentuk apa, Bu? Perencanaannya itu Bapak Ibu kan kemarin sudah belajar membuat manual. Manual itu kan adalah dokumen yang menceritakan bagaimana pelaku usaha menerapkan sistem SJPH. Nah, itu dituangkan di dalam manual SJPH. Anaknya manual itu adalah dijelaskan lebih rigid lagi di dalam SOP atau instruksi kerja. Sebetulnya SOP dan instruksi kerja itu berbeda. Untuk sesuatu yang lebih luas biasanya SOP, untuk instruksi kerja itu yang lebih rigid lagi. Nah, tapi terkadang karena perusahaannya tidak terlalu besar, SOP dan instruksi kerja itu menjadi satu, itu nggak ada masalah. Kemudian dari SOP atau IK itu menjadi ada yang namanya aturan-aturan kan ada di dalam manual, di dalam SOP, di dalam IK, nanti ada yang namanya itu form atau checklist. Nah, form itu adalah bukti implementasinya. Jadi tadi Bapak Ibu kalau tadi kita sudah mengisi form penanganan produk tidak memenuhi kriteria, nah dokumen formnya itu dokumennya. Nanti catatan yang seketika kemudian Bapak Ibu mengisi, nah itu adalah bukti implementasi bahwa Ibu sudah menerapkan secara benar tentang penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Itu adalah formnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, audit itu menilai itu. Kalau dia ada di manual, diterapkan tidak. Kalau dia ada sudah disebutkan di dalam SOP, diterapkan enggak. Kalau dia ada di dalam form yang harusnya diisi, diterapkan tidak. Nah, audit itu seperti itu. Menilai apa bukti pelaksanaan sesuai dengan perencanaannya. Perencanaan dalam bentuk manual, perencanaan yang ada di dalam SOP, perencanaan yang ada dalam instruksi kerja, dan perencanaan tentang bagaimana kita menuliskan bukti pelaksanaan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, mengapa sistematik? Memang harus dilakukan secara sistematik, Bu. Jadi, artinya direncanakan, ya, dischedulkan, dijadwalkan, dilakukan oleh orang-orang yang terpilih, begitu. Kemudian sampai dilaksanakan, sampai didokumentasikan laporannya. Makanya lakukannya secara sistematis. Independen, independen itu artinya audit internal itu harus dilakukan secara independen. Tidak boleh ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu misalkan begini, Bu. Kan audit internal itu kan dilakukan internal kita. Jadi pabrik ya punya tim internal audit, kemudian mengaudit pabriknya. Dilakukan secara independen, artinya kita jauh dari konflik kepentingan. Bagaimana caranya? Orang produksi tidak boleh mengaudit bagian produksi, gitu ya. Caranya seperti itu. Artinya kita harus independen benar-benar memastikan menilai kesesuaian sebuah sistem. Apakah diterapkan atau tidak? Apakah konsisten atau tidak? Nah, itu secara independen maksudnya seperti itu, Bapak Ibu. Ini referensi kita, Bapak Ibu ya. Jadi dari mulai merencanakan, kemudian melakukan, sampai dengan menyusun laporan audit. Nanti kita akan pelajari sedikit-sedikit ya Bapak Ibu. Nah, di dalam ECPH, Bapak Ibu, persyaratan mengenai audit internal ini di dalam ECPH diatur pertama kita harus memiliki prosedur tertulisnya. Jadi prosedur tentang audit internal itu tuh menjadi prosedur yang harus ada. Nanti Bapak Ibu harus membuat itu. Kalau memang mau mensertifikasi ya. Jadi Bapak Ibu salah satu prosedur wajib yang harus disiapkan adalah prosedur tentang audit internal. Biasanya prosedur audit internal ini bisa digabungkan dengan prosedur tentang tinjauan manajemen. Nanti kita akan bicara lagi. Jadi yang pasti Bapak Ibu harus memiliki prosedurnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam BCPH dijadwalkan minimum 1 kali dalam 1 tahun. Kalau 2 kali boleh, boleh. Tapi sebagai sebuah persyaratan, persyaratannya adalah 1 kali dalam 1 tahun. Pelaksananya dapat diintegrasikan dengan sistem audit yang lain. Biasanya begitu Bapak Ibu. Jadi Ibu misalnya yang sudah menerapkan sistem ISO gitu ya,
ISO 9001, pelaksananya bisa diintegrasikan, Bu. Yang penting adalah, maksudnya begini, integrasikan itu. Bukan mengaduk-aduk, tetapi memang dalam hal misalnya areanya, jadwalnya, tim yang terlibat, itu boleh sama. Misalnya begini, yang penting adalah auditornya harus memahami standar yang diaudit. Jadi kalau misalnya Ibu sekarang sudah belajar ISO 9001, sudah diterapkan, sudah menerapkan sistemnya, kemudian sudah melakukan audit internal, nah Bapak Ibu bisa menyelipkan dengan standar yang lain yaitu SJPH ini. Pelaksanaannya bisa digabungkan. Yang penting adalah Bapak Ibu memahami, auditornya itu memahami sistemnya. Jadi ada satu temuan, oh ini terkait dengan ISO. Ada temuan lain, oh ya ini terkait dengan halal. Nah itu seperti itu. Jadi bisa diintegrasikan. Nanti kita bisa diskusi ya tentang hal integrasi. Kemudian auditnya harus independen. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana supaya kita itu tetap independen, menjaga tidak pada saat kita melakukan audit internal jauh dari kepentingan apa pribadi gitu ya. Kemudian ruang lingkupnya sesuai dengan lingkup penerapan EJPA. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya ruang lingkupnya dari mulai tahapan penyediaan bahan sampai dengan distribusi saja. Karena urusan setelah distribusi dijual oleh masing-masing distributor gitu ya. Nah, Ibu sebetulnya berarti ruang lingkupnya itu yang diaudit. Nah, Bapak Ibu misalkan juga mengenai kalau Bapak Ibu misalnya memiliki pabrik yang atau maklon. Bapak Ibu menyerahkan maklon itu gini, maklon itu adalah menyerahkan sebagian pekerjaan pada pihak lain. Nah, maklonan itu berarti Bapak Ibu juga itu termasuk yang diaudit. Kemudian dapur, Bapak Ibu punya dapur pusat, Bapak Ibu punya dapur cabang, maka dapur cabang pun juga menjadi bagian yang harus dilakukan audit internal. Kemudian misalnya gudang, gudang Bapak Ibu misalnya punya gudang milik sendiri, tapi ternyata karena meningkatnya produksi, meningkatnya permintaan, kemudian ternyata Bapak Ibu memerlukan gudang lain. Cuma mau bikin ternyata sudah tidak punya lagi. Berarti Bapak Ibu menggunakan gudang pihak ketiga. Kalau Bapak Ibu menggunakan pihak ketiga, berarti gudang pihak ketiga pun harus dilakukan audit secara internal. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian juga outlet. Kemudian hasil laporan audit dilaporkan sesuai dengan ketentuan BPJPH. Jadi Bapak Ibu sekalian, hasil laporan audit ini, hasil audit ini juga harus Bapak Ibu nanti dilaporkan juga ke BPJPH. Demikian Bapak Ibu ya tentang audit internal yang dipersyaratkan di dalam SJPH. Kemudian prosedur ya Bapak Ibu, Ibu Bapak Ibu membuat prosedurnya. Mengapa sih kita memerlukannya? Ini untuk memudahkan Bapak Ibu dan menjadi petunjuk dalam melakukan audit internal. Yang resen nanti ya Bapak Ibu, kita akan resen mungkin setelah tengah-tengahnya materi nih. Kemudian memastikan kompetensi auditor. Jadi auditor di dalam prosedur nanti dijelaskan tuh kompetensi seperti apa yang boleh menjadi tim audit internal. Kemudian memilih dan mengidentifikasi timnya. Kemudian memelihara catatan audit termasuk evaluasinya. Jadi nanti dalam prosedur harus ada bagaimana kita memelihara catatannya sampai dengan kita mengevaluasinya. Tujuan audit internal pertama Bapak Ibu mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap persyaratan atau elemen EJPH. Ya, jadi Bapak Ibu melihat tuh kan ada kita punya 5 kriteria JPH, pastikan itu di dalamnya itu ada beberapa kriteria. Nah, Bapak Ibu kemudian mengecek apakah masih sesuai atau ketidaksesuaian. Jadi apakah diterapkan atau tidak. Kemudian juga menentukan efektivitas penerapan. Jadi kalau misalnya tidak dikerjakan berarti penerapannya tidak dilakukan secara efektif. Kemudian memberikan peluang untuk perbaikan. Jangan lupa Bapak Ibu, temuan audit itu bukan sebuah temuan yang bikin aib. Tetapi sebetulnya temuan audit itu adalah sebuah peluang untuk kita melakukan perbaikan. Jadi contohnya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah diaudit, kemudian temuan auditnya itu misalkan area produksi kelihatan kotor.
tuh Bu ya. Praktisnya, setelah kita dapat temuan tersebut, kita harus memikirkan tindakan perbaikan dan pencegahannya. Nah, tindakan perbaikan dan pencegahan itu kemudian akan dilakukan. Setelah kita mengerjakan tindakan perbaikannya dan kita melakukan tindakan perbaikannya, lama-lama itu kan akan terus diterapkan. Nah, ketika itu sudah diterapkan, berarti tanpa kita sadari, kita sudah melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Jadi, karena temuan audit, area produksinya sekarang menjadi lebih bersih. Ya, jadi kan itu sebetulnya kan peluang untuk melakukan perbaikan. Kemudian, audit internal juga sebetulnya memenuhi persyaratan SCPH. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, audit internal juga dilakukan untuk salah satu syarat saat kita mendaftarkan sistem halal. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ingin mendaftarkan, salah satu persyaratannya adalah Bapak Ibu sudah melakukan audit internal. Gitu, nanti ada laporannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita melakukan audit internal apa saja sih yang diverifikasi? Nah, karena sekarang kita bicara di pelaku usaha yang berskema reguler, maka 5 kriteria ini yang harus Bapak Ibu lakukan audit, gitu ya. Peran penyelia halal di dalam tim internal audit. Bapak Ibu bisa menjadi ketua timnya, Bapak Ibu bisa menjadi salah satu anggotanya, bagian dari anggota. Ya, kemudian bagaimana kita memilih tim? Kan pertama kan kita memilih tim audit ya Bu ya. Kemudian disesuaikan dengan pengetahuan ada proses. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pengen menjadi tim internal audit itu ya minimal dia sudah pengalaman bekerja mungkin setahun atau 2 tahun karena dianggap setelah 2 tahun itu dia sudah memahami proses. Kemudian ruang lingkupnya disesuaikan dengan luas area dan fungsi yang ingin diaudit. Jadi biasanya Ibu nanti melihat ruang lingkupnya terhadap luas area seperti apa. Kemudian kecakapan audit, kecakapan timnya. Jadi Bapak Ibu diharapkan tim internal audit itu mempunyai kecakapan, bisa melakukan. Melihat dari apa? Misalnya pengetahuan terhadap prosesnya, kemudian bagaimana tim kita itu, orang itu bisa berkomunikasi gitu ya, memahami bagaimana berkomunikasi dengan pihak lain. Nah itu kemudian bagaimana kemampuan dia dalam membuat laporan atas yang dia sudah lakukan. Nah, itu menjadi persyaratan kecakapan audit. Syukur-syukur kadang juga ada istilahnya orang yang sudah mengikuti pelatihan tentang bagaimana melakukan audit internal. Ada pelatihannya. Tapi kalau di JPH tidak dipersyaratkan itu, tidak dipersyaratkan itu. Memiliki karakteristik yang sesuai. Apa sih karakteristik yang dimiliki oleh seorang auditor internal? Sebentar ya Bapak Ibu. Tuh, ikutin sama yang ada. Ya udah ikut teman aja. Lanjut. Hmm, audit internal harus bersikap independen. Tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu. Oh ya tentang karakteristik seorang auditor itu kan pertama ya dia harus bisa berkomunikasi dengan baik karena auditor itu pasti dia akan berhubungan dengan orang. Dia harus mampu menggali informasi gitu ya. Makanya Bapak Ibu mohon dapat memilih tim internal audit yang sekiranya mampu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dipersyaratkan melakukan audit internal 1 tahun sekali, sebetulnya kita bisa ada internal audit cycle kalau kita kenal ya. Jadi dari mulai diprogramkan, kemudian kita membuat notifikasi seperti apa, kemudian dipersiapkan, kemudian dilakukan audit, sampai kemudian ada laporan. Laporan audit ini kemudian ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti dengan apa? Ada tindakan korektifnya. Kemudian di follow up, memastikan tindakan korektif dan preventifnya itu sudah dilakukan. Kemudian menjadi laporan audit yang sudah matang.
Kemudian baru dianalisa Bapak Ibu. Dianalisa itu artinya kita bisa menganalisa laporan dari seluruh rangkaian audit itu, dianalisa laporannya seperti apa. Biasanya dipelajari trennya, dipelajari temuannya terkait apa yang paling banyak dari 5 kriteria tersebut, atau dipelajari juga dengan departemen mana yang temuannya banyak gitu ya, yang temuannya sedikit. Nah, itu dianalisa seperti itu. Itu biasanya tugasnya ketua tim. Baru setelah itu dilaporkan dan kemudian diprogramkan kembali. Jadi audit cycle itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita 1 tahun sekali, sebetulnya lingkar ini akan berjalan selama 1 tahun. Nanti tahun depannya dijalankan lagi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk melakukan kita audit, ada beberapa yang harus kita siapkan. Pertama, kesiapan auditornya. Kemudian kita siapkan juga tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian kita tentukan jadwalnya. Setelah jadwalnya dibentuk, dibuat, disiapkan, kita persiapkan checklist auditnya, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk memudahkan kita proses melakukan audit. Baru kemudian pelaksanaan audit dilakukan. Ini persiapannya seperti itu ya sampai audit dilakukan. Kita akan bahas tentang kesiapan auditor. Pertama, setiap auditor harus memahami tujuannya. Apa sih tujuan kita audit? Standar apa sih yang mau kita pakai? Oh, kita sekarang mau audit sistem EJPA. Berarti standar EJPA yang harus kita pahami. Gitu ya. Kemudian memahami ruang lingkupnya. Kalau Bapak Ibu audit internal kan biasanya dilakukan itu per departemen gitu ya. Bapak Ibu misalnya ditugaskan mengaudit bagian produksi. Ya pahami ruang lingkup di bagian produksi itu apa? Oh, bagian produksi itu aktivitasnya dari mulai pengambilan bahan di gudang sampai produk dikirim ke gudang jadi. Ini ruang lingkup yang dipahami dulu. Supaya apa? Kita ngauditnya tidak lari-lari, Bu. Tidak lari kemana-mana. Sesuai dengan ruang lingkup yang menjadi tanggung jawab yang kita audit. Kemudian mencari informasi tentang area dan sasarannya. Bapak Ibu mencari informasi bagian produksi itu seperti apa. Misalnya tadi ya. Kemudian mencari informasi itu kita mencari tuh informasinya tentang bagian produksi itu lingkupnya tanggung jawabnya dari mulai apa sampai apa. Kemudian dokumen-dokumen apa yang ada di dalam departemen produksi kita pelajari. Kemudian kalau perlu kita melakukan diskusi dengan manajemennya atau dengan supervisornya. Kira-kira aktivitas apa yang ada di produksi. Itu untuk kita memahami area. Kemudian memahami prosesnya. Proses audit seperti apa. Oh, dimulai dengan kita mencari informasi, kemudian mengaudit, kemudian jadi temuan, setelah jadi temuan dilaporkan, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu diminta membuat rencananya, bagaimana prosesnya, dokumen-dokumen apa yang kita harus cek, auditinya siapa, ya. Dalam audit itu ada dua istilah orang Bu ya, ada auditor, ada auditi. Auditor itu orang yang melakukan audit. Auditi itu adalah orang yang atau pihak yang diaudit. Jadi kalau ibu melakukan audit ke bagian produksi, berarti ibu sebagai auditornya. Auditinya itu siapa? Auditinya itu orang produksinya yang akan menjelaskan pada ibu tentang proses. Pada auditor tentang prosesnya. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam tugas penilaian itu ada tugas mendampingi auditor pada saat proses pemeriksaan oleh LPH. Jadi sebetulnya pada saat itu penyelia berlaku sebagai apa, Bu? Ada yang bisa bantu sebagai auditor atau sebagai auditi? Audit. Auditi, Pak. Auditi, ya. Tapi kalau Bapak Ibu ditugaskan oleh ketua tim internal audit untuk melakukan audit di misalnya di salah satu bagian, misalnya bagian pembelian. Nah, berarti Mbak Ibu sebagai auditornya. Tapi ketika Ibu selain juga sebagai penyelia, misalnya Ibu juga sebagai karyawan bagian pembelian. Ketika bagian pembelian diaudit, maka ibu menjadi auditinya. Karena ibu yang harus mendampingi atau menghadapi auditor untuk di saat dilakukan audit. Begitu ya, jadi bedanya antara auditor dan auditi. Tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu.
Ya, kalau tugas tanggung jawab antara ketua dan anggota. Nanti Ibu Bapak pada saat membuat prosedur sebetulnya ini berguna gitu ya. Bedanya ini Bu, kalau di ketua tim itu pertama menetapkan programnya, kemudian memilih sumber dayanya. Kemudian yang membedakan di sini adalah Bapak Ibu membuat laporan sampai ke manajemen. Kalau sebagai anggota, Bapak Ibu mungkin cukup menyiapkan rencana auditnya saja. Kapan auditnya? Misalnya Bapak Ibu sudah ditugaskan mengaudit bagian produksi. Bapak Ibu tinggal membuat aja rencana ngaudit di produksi itu apa. Oh, mau udah mulai jam sekian, kemudian juga yang diaudit itu di dalam produksi misalnya aktivitasnya apa gitu ya. Itu rencananya seperti itu. Waktunya tanggal sekian, jam sekian sampai dengan jam sekian. Nah, itu perencanaannya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sebagai anggota pasti melakukan audit. Membuat kesimpulan audit artinya itu membuat kesimpulan itu artinya temuan-temuan bukti-bukti yang ditemukan itu bisa dijadikan sebuah temuan audit atau bukan. Oh, ini ada ketidaksesuaian. Oh, ini jadi temuan. Oh, ini ketidaksesuaian terkait. Oh, ini bukan terkait halal, berarti enggak. Oh, ini terkait halal, berarti Bapak Ibu menjadikan yang apa yang ditemukan itu menjadi sebuah temuan audit, gitu ya. Kemudian membuat laporannya. Laporan audit atas temuan yang ditemukan, Bapak Ibu. Kemudian tugas auditor itu satu lagi adalah melakukan verifikasi tindakan perbaikan yang dilakukan oleh auditi. Nanti kita akan jelaskan verifikasi itu apa gitu ya Bu ya. Nah Bapak Ibu jadwal. Nah jadwal rencana audit itu memastikan ayat terlibat, kemudian supaya apa? Supaya tujuan auditnya tercapai, kemudian memastikan bahwa lingkup auditnya itu tercakup semua. Ya, kemudian sebagai informasi kepada auditi, kemudian sebagai panduan auditor untuk melakukan audit. Kemudian Bapak Ibu bisa menentukan metode audit apa yang sesuai. Metode audit itu kalau saya bilang sih ada tiga Bu. Pertama mengaudit, pertama yang Ibu harus lihat, auditor harus lihat, mungkin audit dokumennya dulu. Memastikan dokumennya sudah ada atau belum sesuai persyaratan, melihat isinya, apakah isinya itu terkait dengan halal, memenuhi persyaratan atau tidak. Kemudian audit dengan melakukan tadi by dokumen, kemudian audit yang dilakukan ke lapangan, meninjau langsung di lapangan, ya. Kemudian yang ketiga adalah melalui proses wawancara. Bapak Ibu ketika melakukan audit memastikan misalnya orang ini nih tugasnya misalnya mengoperasikan mesin A. Ketika auditor datang sebagai auditor kita bisa bertanya pada si orang tersebut bagaimana melakukan pekerjaannya. Nah itu berarti kita melakukan proses wawancara. Jadi by dokumen, by plan gitu ya dengan mengadakan audit ke lapangan langsung, kemudian by interview. Itu bisa dilakukan. Itu metode-metode yang bisa kita lakukan saat melakukan audit. Ini adalah jadwalnya. Jadi saya contoh saja ya Bapak Ibu. Ini kan untuk memastikan lingkupnya itu kena semua. Nah, makanya dibuatlah jadwal seperti ini. Ini ada departemen yang diaudit, kemudian jumlah auditornya siapa, kemudian auditinya siapa, tanggal pelaksanaannya kapan, dan waktunya. Ini jadwal ini dibuat oleh biasanya oleh ketua tim. Ya, ketua tim harus menentukan yang diaudit, departemen yang diauditnya siapa, kemudian auditornya siapa yang mengaudit. Kemudian waktu pelaksananya kapan, sampai dengan apa tanggal dan waktunya. Itu harus dikonfirmasi Bapak Ibu. Karena begini, jangan sampai kalau kita tidak membuat jadwal dan kita tidak mengkonfirmasikan kepada auditi, khawatirnya auditor datang mengaudit, tapi auditinya tidak siap, tidak siap ditemui, tidak siap istilahnya mendampingi. Nah, itu karena kita tidak mengadakan, menjadwalkan dan mengkonfirmasi kepada auditi, departemen yang diaudit. Kalau rencana audit ini untuk semua nih. Misalnya begini, saya ditugaskan mengaudit departemen produksi. Oh, saya akan tetapkan
Saya akan tetapkan waktu pelaksananya tanggal 24 Maret gitu ya. Kemudian departemennya sesuai penugasan saya ditugaskan mengaudit produksi. Kemudian tujuannya apa? Oh ini dalam rangka pemenuhan persyaratan SJPH. Saya auditornya, misalnya nama saya Toyib gitu ya. Kemudian metode auditnya, oh saya nanti akan melakukan cek dokumen dan observasi di lapangan. Itu ya. Kemudian agendanya, saya mengagendakan 1 hari full akan ngaudit bagian produksi. Mungkin setengah jam pertama buat pembukaan. Kemudian 1,5 jam saya akan gunakan untuk mengecek dokumen. Kemudian 1 jam saya akan kunjungi fasilitas observasi di lapangan. Setelah itu istirahat. Setelah itu saya akan mengecek bukti-bukti implementasi. Ini berarti kan kita kembali mengecek dokumen, ya, mengecek catatan-catatan, gitu ya. Kemudian selanjutnya saya akan membuat rangkuman audit sampai dengan closingnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi direncanakan ini sehingga pada saat kita datang kita jelas. Kita akan datang, areanya jelas, kemudian waktunya jelas dan selesainya jelas. Ini harus dilakukan oleh tiap-tiap orang yang mengaudit, Bapak Ibu. Disiapkan. Sekarang kita bicara checklist. Salah satu yang kita persiapkan adalah checklist audit, Bapak Ibu. Checklist audit itu gunanya apa? Ini jadi pedoman kita untuk melakukan audit. Kemudian kita juga supaya tidak lupa. Checklist itu digunakan supaya kita tidak lupa memeriksa apa saja yang menjadi persyaratan. Ya, jadi kalau audit itu sebenarnya kita tuh kan kita mengetahui sistemnya. Jadi kadang kita harus membuat checklistnya supaya kita tidak lupa. Memperlancar proses audit dan menjadi catatan mengenai cakupan audit. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk checklist SJPH ini kita sudah siapkan ada form-formnya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk diterapkan. Yang penting adalah di checklist itu sebetulnya sudah berisi semua persyaratan yang ada di dalam SJPH. Tinggal nanti Bapak Ibu menggunakannya. Nah, ini format contoh checklist audit Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika misalnya mengaudit bagian yang terkait dengan kebijakan halal gitu ya. Bapak Ibu tinggal lihat nih, oh ini ya berarti sudah diterapkan. Kalau tidak berarti tidak diterapkan. Artinya menjadi sebuah temuan. Kalau tidak relevan, ini artinya memang itu sesuatu yang memang tidak relevan untuk dikerjakan di satu bagian tersebut. Oke, mungkin kita di sini boleh tanya jawab dulu deh. Silakan. Boleh kita ngobrol dulu. Silakan, Pak. Agak putus-putus, Pak. Maaf. Dengan Pak Farid ya. Silakan Pak Farid. Ada pertanyaan Pak Farid? Izin, Pak Osep, boleh ada Silakan pertanyaan? Pak. Nggak kedengeran, Pak. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin, Pak Osep, mau bertanya. Silakan. Ada hal yang tadi sempat disampaikan tentang format jadwal audit internal. Oke. Ada bagian yang saya masih belum jelas. Kenapa ada departemen itu tertulis nomor 10 itu marketing atau sales dan HR dan GA itu termasuk yang menjadi departemen yang diaudit dalam sistem jaminan produk halal. Mungkin Oke. mau dijelaskan, Pak Asep. Terima kasih. Kira-kira Departemen Procurement itu terkait nggak, Pak, dengan sistem halal? Procurement terkait, tapi untuk yang Terkait. marketing sales, Sales. Sales dengan mungkin. HR. Oh, kalau sales mungkin begini karena biasanya sales itu tergantung ini sih Pak fungsi sales di sananya. Kalau sales misalnya terhubung dengan pihak biasanya kan distributor. Sales itu kan berhubungan dengan pihak distributor. Dan kita juga sales juga bisa melihat misalnya proses distribusinya seperti apa sih. Kemudian misalkan sales berhubungan dengan pihak yang apa? Biasanya sales itu berhubungan dengan pihak apa aja Pak? Biasanya customer eh, Customer ya. dan technical untuk di dalam biasanya. Oke. Ya. Eh, Sales misalnya tergantung sebenarnya sih Pak.
fungsi sales departemen di perusahaan tersebut. Kalau salesnya terkait dengan misalnya distributor, kemudian terkait juga dengan proses pengiriman gitu ya, otomatis berarti sales juga menjadi bagian yang diaudit. Tapi misalkan ternyata oh sales itu tidak berhubungan dengan itu, murni hanya misalnya yang sifatnya dokumentasi saja, berarti itu juga bisa Bapak keluarkan. Saya mencantumkan di situ itu secara lengkap supaya nanti kita juga bisa menganalisa apakah itu dimasukkan atau tidak. Seperti misalkan begitu. Kalau di situ ada lagi apa? Kalau procurement jelas ya. Sales mungkin tergantung fungsinya dibagi di tiap perusahaan kadang berbeda-beda. Kalau bagian distribusi jelas ya, Jelas pasti gitu ya. berhubungan terkait dengan halal. Bagian apa lagi di situ? HR yang satunya kan Pak. Nah, Iya. kalau SA berarti hubungannya dengan apa Pak? Dengan training, ya kan? Hmm. Karena dengan sosialisasi, kalau HR jelas karena ada satu klausul misalnya kan tentang sosialisasi kebijakan halal. Biasanya kan yang mengadakan sosialisasi, yang mengadakan training, yang mengadakan perekrutan karyawan kan gitu kan. Otomatis kan karyawan baru harus menerima tentang penjelasan tentang halal sebelum dia masuk bekerja, otomatis itu kan jadi tugasnya bagian HR. Seperti itu, Pak. SR juga biasanya digabung dengan GA, ya. GA, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan stakeholder, gitu kan biasanya juga terkait juga dengan halal, gitu, Pak. Oke, baik Pak Osep. Ada satu lagi boleh izin Boleh, pertanyaan? Oke, silakan, Pak. ini menyangkut di halaman yang keempat, ini ada audit internal dalam sistem jaminan produk halal. Itu di poin yang kedua, bahwa Ya, pelaksanaan audit internal ini dapat diintegrasikan dengan audit sistem lain. ya, Saya tanyakan, maksud dari bisa diintegrasikan, apakah ketika kita melaksanakan audit sistem ISO misalnya gitu, ya. apakah itu hasilnya bisa kita langsung copy saja, atau yang dimaksud integrasi itu kita melakukan dengan waktu yang sama tapi dengan metode yang berbeda, dan tentu Oke. tim yang berbeda juga tapi dalam pelaksanaan yang sama, atau bagaimana maksudnya nih Pak Asep? Terima Ya, kasih. integrasi itu artinya kita mengintegrasikan sistem, Pak. Jadi misalnya begini, saya punya standar ISO. Kan 1 tahun sekali juga persyaratannya. Saya juga punya standar LCPH. Pelaksanaannya 1 hari juga. Gitu ya, Pak ya. Nah, pelaksananya juga 1 kali dalam 1 tahun. Mengenai timnya, saya bisa gabungkan, Pak. Artinya yang penting adalah tim audit ISO sama dengan tim audit halal. Mengapa? Pertama dari sisi personil, tim internal audit halal itu sebetulnya tidak harus muslim. Yang harus muslim itu adalah penyelianya. Yang penting adalah standarnya kita tahu. Kalau saya jadi auditor ISO, saya pegang standar ISO. Saya juga jadi auditor halal, saya juga pegang standar halal. Pada saat saya mengaudit, misalnya mengaudit apa ya, mengaudit bagian gudang, misalnya gitu ya Pak ya. Pada satu hari saya menemukan di gudang itu penempatan yang tidak sesuai. Barang A seharusnya ditaruh di rak nomor 5. Di dalam SOP-nya itu barang jenis tepung adanya di rak nomor 5, misalnya gitu ya Pak ya. Ternyata kemudian ada di situ ditemukan tidak diterapkan. Oh, ada barang jenis A tapi ditaruhnya di rak nomor 6 yang tergabung misalnya dengan rak ini khusus produk-produk yang misalnya cair gitu ya. Otomatis secara sistem mungkin ini adanya, oh ini terkaitnya dengan mutu. Ini berarti menjadi temuan audit terkait dengan mutu. Saya akan menulis laporan audit, klausulnya itu tentang mutu, ISO 9001. Kemudian saya juga melihat juga ternyata saya melihat ada temuan di gudang tersebut, ternyata ada tikus lewat, Pak. Apa yang jadi di situ temuannya terkait dengan mutu? Ya, berarti kan di bagian gudang tidak menjalankan fungsi pest control. Di pest control di mutu itu ada tentang penanganan insek kan gitu kan.
Kemudian di dalam halal apa temuannya, Pak? Temuannya adalah ada potensi najis, ya kan? Berarti ada dua temuan di situ yang terkait dengan mutu, mungkin tinjauannya kepada tentang penanganan insek, penanganan atau hewan ya. Kemudian di dalam halal, saya berarti di situ temuannya adalah ada potensi najis karena di situ ada ditemukan tikus. Nah, integrasi seperti itu, Pak. Yang penting saya sebagai auditor punya dua standar, menguasai dua standar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tugas Bapak Ibu sebagai penyelia yang sudah mengikuti pelatihan penyelia ini, satu yang harus Bapak Ibu sampaikan itu pertama SJPH, disosialisasikan kepada tim. Yang kedua, untuk tim internal auditor, Bapak Ibu harus mensosialisasikan tentang ini juga, materi audit internal ini. Begitu Pak, integrasi itu seperti itu. Jadi supaya apa? 1 tahun sekali kita bisa mengaudit dua. Yang penting adalah pengetahuan si auditornya yang yang harus dicukupkan. Begitu Pak Sugeng. Baik, terima kasih Pak Asep. Ya, ada lagi mungkin Ibu Fasya. Silakan Ibu Fasya. Oke, baik Pak. Selamat siang Pak. Saya izin Ya, bertanya terkait pelaporan hasil audit internal ya Pak. ya, Sebelumnya kan biasanya perusahaan saya itu melaporkan tuh di Serol ya Pak. Serol kan di oke. bawah MUI. Nah sekarang kan disebutkan bahwa pelaporan itu di BPJPH Pak. Nah Ya, itu ada alur atau panduannya ya Pak? Tidak Pak, karena saya saat ini masih menggunakan Serol Pak. Terima kasih Pak. iya. Ibu Fasya itu berarti kalau setelah Ibu Fasya sudah ini ya Bu ya, sudah halal sudah lama ya Bu ya. Sudah Pak. Ini yang kemarin berdiskusi dengan Ibu Aulia tentang Ibu sudah menerapkan sejak 2021 ya Bu ya. Ya, khas kami sudah menerapkan juga, Pak, Mhm. Eh, sebelumnya. tapi sekarang Ibu sudah certified dengan yang BPJPH Bu, halal Apa BPJPH. terputus? Sekarang nomor ID-nya halal Ibu tuh yang sudah ID sekian 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 tujuh Oh, belas digit sudah, Pak, itu. sudah. Sudah, artinya kan Betul, Ibu sudah. ya mungkin karena Ibu menggunakan LPH LPPOM ya Bu ya. Maka sistem Baik, pelaporan auditnya salah satunya menggunakan Serol gitu ya Bu ya. betul. Iya. Tapi kalau yang LPH-nya bukan LPPOM, sebetulnya tidak ada. Jangan tidak perlu melaporkan itu. Nah, oleh karena itu pelaporan ke BPJPH, Bapak Ibu, sampai saat ini pelaporannya masih dalam bentuk Bapak Ibu mengemail. Aktivitasnya dilaporkan kepada BPJ dalam bentuk email. Karena belum ada, belum dimasukkan ke dalam si halal, Bu. Ya, betul, Pak. Ya. Karena saya lihat juga di Sihala kan masih seputar ini apa sertifikat begitu. Iya, belum Bu. Tapi saya kemarin beberapa kali saya sudah meeting dengan BPJPA itu nampaknya nanti akan dipersiapkan sehingga pelaporan audit internal itu masuk ke si halal. Tapi mungkin belum diimplementasikan. Nampaknya sih masih dalam bentuk konsep. Saya kemarin beberapa kali meeting untuk membahas itu. Jadi BPJPA itu sering mengundang dari LPK gitu ya Bu, dengan LPH tentang kalau memang ingin mengadakan program-program tertentu. Nampaknya sih nanti, tapi sampai saat ini belum gong, belum jadi, sehingga pelaporannya masih dalam bentuk email, belum dapat dimasukkan ke dalam si halal. Mudah-mudahan sih nanti ada Bu ya, tapi sudah mengarah ke sana sebetulnya. Kita kemarin sudah melakukan seperti simulasi Bu, tapi mungkin belum diterapkan secara massal seperti itu Ibu. Berarti, Pak, Oke. apabila LPH kami itu menggunakan LPPOM MUI, setiap tahun kan kita ada laporan berkala juga ya, Pak. Kita Ya, apa namanya di Serot gitu. Bila kami masih menggunakan LPPOM MUI, berarti masih tetap ya, Pak, setiap silakan tahunnya. Ibu secara untuk pelaporan kepada LPH menggunakan Serol bisa, tapi nanti secara kepada BPJPH Ibu laporkan aja by email Bu. By email Menunjukkan baik, bahwa Pak. aktivitas Ibu juga melakukan aktivitas sesuai persyaratan gitu Bu. Oh, begitu ya, Pak. Berarti Mm-mm. laporan per tahun juga dilaporkan di email BPJPH ya, Pak? Iya,
Sampai saat ini begitu, Bu. Karena kenapanya BPJPH belum mengintegrasikannya ke dalam si halal. Sebenarnya seperti itu. Untuk emailnya itu email yang mana ya Pak? Kalau boleh share. Oh, nanti Bu, kalau itu ya, ada kok di Oh PTSP iya, itu, Bu. boleh. Mm-mm. Oh boleh Pak. Oke. Iya, Terima kasih Pak. sama-sama. Pak Indra, silakan Pak Indra. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang, Pak. Ya. Begini Pak, dari hari pertama saya melihat seperti untuk proses halal dari produk luar negeri itu dibuat asesmen Pak ya. Kalau di luar negeri itu sudah ada halalnya, misalnya produk dari Korea. Mm-mm. Kalau kita mau mendaftarkan halalnya di Indonesia, itu tinggal importirnya mendaftarkan ke BPJH, BPPJ, BPJPH dengan menerapkan sistem asesmen gitu Pak ya. Ya, jadi untuk sertifikasi halal luar negeri itu seperti ini, Pak. Satu, yang perusahaan luar negeri tersebut ya melakukan sertifikasi ke lembaga halal luar negerinya masing-masing. Tapi persyaratannya adalah lembaga halal luar negeri tersebut sudah melakukan MRA, Mutual Oke, Request kerjasama Pak ya. dengan BPJPH, ya ada Oke, kerjasama. Artinya ya. bahwa lembaga halal luar negeri tersebut sudah diakui oleh BPJPH. Artinya apa? Yang kalau sertifikatnya dari luar negeri tersebut berarti diakui di Indonesia, artinya barangnya secara halal sama gitu ya Pak ya. Atau yang Ya, baik. kedua adalah perusahaan tersebut menggunakan sistem SJPH, menggunakan sistem halalnya Indonesia. Nanti Oke, yang mengaudit kita, Pak, yang mengaudit dari Indonesia. Penyeliannya oke, pun bisa. Penyeliannya itu bisa penyelian luar negeri, tapi ya, penyeliannya berstandarnya standar Indonesia, Pak. Dia menjadi oke. penyelia. Jadi makanya kita juga sering mengadakan pelatihan untuk calon penyelia luar negeri. Karena si Oh, perusahaan tersebut ingin menerapkan halalnya pakai halal. Nanti sertifikatnya tuh yang dikeluarkan oleh BPJPH, Pak. Begitu. ya, Jadi ya, baik. Ya, baik. Poinnya yang saya tangkap Pak, artinya kalau dari perusahaan luar negeri tersebut belum ada halalnya, bisa langsung mendaftarkan halal ke BPJPH Indonesia Pak ya. boleh kalau memang ingin menerapkan sistemnya sistem halal Indonesia dalam hal ini SJPH, Pak. Oke, ya, Nanti penyeliannya juga sama. Penyeliannya bisa penyelia orang Indonesia yang nanti kerja di sana atau penyelia luar negeri yang belajar standar penyelia Indonesia gitu, Pak. oke. Kalau penyelirnya bebas gitu Pak, free penyelia, artinya eh, mereka menunjuk, misalnya seperti saya dengan Ya, perusahaan makanan Korea itu, saya bisa juga mm-mm. pergi bersama tim BPJH ke Korea itu Pak ya. Bisa. Bapak kalau Oh, Bapak berarti kan mandiri ya, Pak ya. Bapak mandiri bisa ya. misalnya punya klien di luar negeri, Bapak bisa menjadi penyelia di luar negeri, Pak. Oke, oke. Perusahaannya di luar negeri, bapaknya di sini. Nah, Oh tinggal ya. dipikirkan Pak, bagaimana Bapak istilahnya memastikan sistemnya terus berjalan. Misalnya Oh Bapak ya. di sana punya tim yang akan Bapak selalu komunikasi untuk memastikan di sana menjalankan sistemnya. Kemudian mungkin Bapak dischedulkan, misalnya setiap 3 bulan sekali datang ke pelaku usaha tersebut untuk misalnya yang melakukan pengawasan, meninjau langsung gitu bisa Pak. Banyak Oke, Pak oke. pelaku apa Baik. sekarang itu banyak juga penyelia halal Indonesia yang dia punya klien di luar negeri. Ada Pak, Oh ya, baik. terbuka untuk itu. Baik Pak. Baik, sudah memuaskan Pak jawaban Ya, Pak. Terima kasih terima Pak. kasih Pak. Ibu Silvani masih resen atau sudah ya tadi? Belum, Pak. Ini saya Oh, mau tanya. enggak. Silakan Ibu Izin Silvani. bertanya. Saya tadi ingin menyambung pertanyaan sebelumnya yang tentang integrasi itu, Pak. Oke. Kan kalau misalnya diintegrasi, misalnya nih ada perusahaan yang sudah ISO 9001, terus dia juga mau halal. Nah, jadi misalnya kita sebagai penyelia halalnya. Nah,
jika ada dua sistem kan berarti auditnya bisa sampai 2 kali tuh Pak, audit ISO dulu, terus habis itu audit SJPH. Nah, kalau digabung kan tadi kata Bapak bisa misalnya dilakukan dalam 1 hari. Nah, dokumen apa saja yang bisa digabung? Apakah bisa checklist checklist audit? Apakah juga bisa digabung gitu Pak? Misalnya kan ada klausul-klausul yang masih bisa nyambung. Misalnya kalau di ISO klausul 8 gitu misalnya kan Hmm. pengendalian bahan misalnya. Nah, itu kan bisa masuk SJPH masih bisa masuk ke sana gitu Pak. Terus ada apalagi gitu Pak kira-kira dokumen. Kalau manual kan kemarin katanya jelas itu tidak boleh. Kalau manual kan harus terpisah gitu. Ya, Gitu Pak. Terima pertama, kasih. oke Bapak Ibu, kalau manual harus terpisah karena sulit ya Bu ya. Kalau prosedur bisa digabungkan, asal integrasi ya Bu ya. Kalau prosedur itu berarti pertama dari judul mungkin akan sama, tapi dari tujuan akan ditambahkan. Kalau tujuan kan biasanya Ibu untuk memastikan sesuai persyaratan mutu gitu ya Bu ya. Tujuan ditambahkan Bu, persyaratan mutu dan kehalalan produk. Kemudian dari referensi pasti berbeda. Ada tambahan. Referensi klausul ISO 9001 gitu ya Bu ya. Kemudian yang keduanya ditambahkan referensinya adalah Keptaban 20. Isinya ditambahkan juga Bu. Mungkin misalnya seperti prosedur pembelian. Mungkin kalau standar mutu di situ di prosedurnya hanya menjelaskan tentang kesesuaian jumlah, kesesuaian merek, kondisinya tidak rusak gitu ya Bu ya. Tapi kalau karena Ibu sudah menerapkan sistem halal, apa klausul yang dipersyaratkan dalam proses pembelian terkait dengan halal? Misalnya memastikan barang yang dibeli sudah bersertifikat halal. Jadi klausul ditambahkan Bu. Jadi makanya melakukan integrasi itu seperti itu. Prosedurnya ditambahkan, diperbaiki, direvisi. Form juga sama Bu. Checklist misalnya begini. Mungkin checklist kalau pembelian memastikan misalnya jumlahnya ditulis, mereknya ditulis gitu ya Bu ya. Kemudian kondisi kemasannya mungkin dicek gitu ya. Nah sekarang berarti ditambahan di dalam checklistnya mungkin di situ tertulis label halalnya apa tidak. Gitu ya Bu ya. Atau nomor sertifikat halalnya boleh dituliskan di sana. Nah, itu artinya tambahannya itu melakukan integrasi secara sistem dari mulai prosedur sampai dengan form ya Bu ya, sampai dengan misalkan bukti implementasi lainnya. Kalau dari sisi audit tadi seperti saya sampaikan bisa dilakukan misalnya yang penting kan sekali lagi ya auditornya harus kenal dua standar Bu. Tinggal mengenai checklist, kalau checklist menurut saya lebih baik sih dipisah sih. Karena kan checklist ISO mungkin ada 10 klausul ya Bu ya. ISO 9001 kan 10 klausul ya Bu. Kemudian kalau kriteria ACP kan mungkin hanya 5 kriteria tuh yang Ibu cek. Kalau Ibu bisa menggabungkan monggo sih. Tapi kalau buat saya sih lebih baik dipisah. Toh masih dalam bentuk checklist. Gitu sih Bu. Yang penting Baik, adalah checklist itu bisa menjadi panduan untuk melakukan audit sesuai standarnya. Ada ya, lagi baik Ibu? Pak. Sudah Pak, cukup. Terima kasih Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita Izin, lanjutkan ya. Pak, saya boleh satu pertanyaan? Oh, boleh. Satu lagi. Silakan, Pak. Ini masih dalam lingkup internal audit, di mana tertulis itu ruang lingkup harus sesuai lingkup penerapan SJPH. Itu ada Ya. beberapa tempat dari kantor pusat, kan mungkin kantor cabang, pabrik sendiri dan dapur. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah tim internal audit ya itu bisa berbeda ya, berbeda nih dari yang satu tim itu kantor pusat, satu tim kantor lain, dan sama sekali penyelia halal pun berbeda, bukan orang yang sama. Apakah bisa begitu atau harus sama timnya? Terima kasih. Ini maksudnya misalkan begini, Pak. Itu kan kantor pusat dengan cabang gitu ya, Pak ya. Misalnya Bapak Ibu, misalnya begini, Pak. Bapak Bapak punya satu perusahaan, tapi ternyata pabriknya dua, ya Pak ya. Di kota A, di kota B. Nah, berarti kan lingkupnya dua pabrik itu kan memproduksi produk Bapak yang sama-sama halal. Otomatis itu menjadi ruang lingkup yang harus diaudit juga. Soal pelaksanaannya, Bapak misalnya di sana punya tim, di sini punya tim, nggak ada masalah. Kan nanti kan
eh, istilahnya kan yang penting kan proses laporan audit kan bisa saja dari kan nanti di misalnya temuannya di plan A temuannya seperti ini, di plan B temuannya seperti ini. Di plan A tim yang mengaudit kan bisa saja Pak. Si A B C mengaudit bagian produksi si A misalnya bagian produksi plan A. Kemudian si Fulan mengaudit bagian produksi di plan B. Gitu. Nggak apa-apa, Pak. Artinya bahwa yang penting adalah kalau kita punya dua pabrik, ya berarti lingkupnya masuk lingkup. Jangan misalnya kita punya dua pabrik, tapi ternyata yang dilakukan internal audit hanya satu pabrik saja. Lingkup kita misalnya dari mulai proses penyediaan bahan sampai dengan misalnya proses penjualan, tapi yang kita audit ternyata cuma dari mulai penyediaan bahan sampai dengan proses penyimpanan saja. Itu nggak boleh. Tergantung kalau memang lingkupnya itu sampai dengan distribusi, ya berarti sampai dengan distribusi itu yang kita harus lakukan internal audit. Begitu Pak maksudnya. Ada lagi, Pak Sugeng? Ya, baik. Terima kasih. Sementara cukup, Pak Dep. Oke, jelas ya. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke materi ya. Pak, boleh nanya nggak Pak? Satu aja Pak ya. Satu lagi, boleh deh. Ya, satu lagi ya Pak. Ini kok ada bunyi titik-titik ya, kenapa ya? Silakan Bu, silakan. Kalau untuk barangnya atau produknya itu belum memiliki sertifikasi halal itu untuk auditnya bagaimana Pak? Ini barangnya untuk barang kegunaan. Oke, ini ceritanya persiapan ya Pak, Bu. Iya, Ceritanya mungkin persiapan ya Bu. Jadi begini Bu, bagi perusahaan yang mau iya, melakukan, berarti kan begini, Ibu sudah memperlihatkan dokumennya, Ibu sudah masuk ke Sialal, Ibu sudah membuktikan aktivitasnya ya, misalnya sudah mulai berproses, mulai berproduksi, kemudian bukti-bukti sudah diinput di Sialal. Nah, satu bukti yang harus Ibu input sebetulnya ya bukti bahwa Ibu telah melakukan audit internal. Karena nanti pada saat Ibu didatangi oleh LPH, salah satu bukti yang ditunjukkan adalah Ibu sudah melakukan audit internal, Bu. Ya walaupun mungkin temuannya masih sedikit ya, karena memang baru diterapkan. Atau mungkin, eh, tapi yang pasti adalah pada saat audit eksternal oleh LPH itu datang, aktivitas audit internal sudah dilakukan, Bu. Jelas, Ibu? berarti iya Pak ya. Udah ya? Iya Pak, makasih ya Pak. Oke, Bapak Ibu sekarang kita masuk ke, nah ini pelaksanaan Bapak Ibu. Pelaksanaan itu dimulai dengan, ya, opening audit. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sudah datang nih, Bapak Ibu misalnya sudah membayangkan Bapak Ibu datang ke bagian misalnya gudang. Bapak Ibu datang, pertama Bapak Ibu lakukan dulu opening. Opening itu ya memperkenalkan diri. Kalau Ibu misalnya membawa teman, misalnya auditnya dilakukan berdua, berarti perkenalkan diri dan tim. Kemudian sampaikan tujuannya. Tujuan auditnya apa? Sampaikan juga waktunya, rencananya seperti apa. Kemudian pengumpulan dan verifikasi informasi. Bapak Ibu mulai mengumpulkan informasi itu. Artinya mencari bukti-bukti yang bisa ditunjukkan untuk Bapak Ibu melakukan audit, temuan-temuan biasanya. Nah, bukti-bukti itu kemudian Bapak Ibu simpulkan apakah ini menjadi temuan audit atau bukan. Jadi kadang ada temuan, oh ada bukti, kemudian ini oh ini jadi temuan. Kemudian setelah temuan itu dinyatakan sebagai temuan dikonfirmasi Ibu kepada auditi. Dikonfirmasi itu kadang kan kalau temu ada satu yang dianggap ketidaksesuaian, tapi ternyata kata auditnya, oh kalau ini prosesnya begini-begini Pak. Jadi ini sebetulnya bukan temuan, biasa saja begitu. Tapi kalau misalnya sudah, oh iya ini memang jadi temuan karena tidak sesuai dengan standar ini, nah itu berarti sudah terkonfirmasi. Setelah temuan dikonfirmasi, baru closing meeting.
Closing meeting artinya Bapak Ibu menyampaikan hasil temuannya, kemudian membuat kesimpulannya. Baru kemudian kita closing. Ini aktivitas pada saat Bapak Ibu melakukan pelaksanaan audit. Nah, ini ya di dalam opening, perkenalkan timnya, konfirmasi tujuannya, penjelasan pelaporan dan tindak lanjutnya, konfirmasi juga tentang role and responsibility-nya, kemudian juga boleh dibahas juga pengaturan lain yang dianggap perlu. Misalnya soal jadwal, Bapak Ibu menjadwalkan misalnya dari jam sekian sampai dengan jam sekian. Ternyata waktu istirahatnya misalnya Bapak atur jam 12 sampai dengan jam 1, tapi ternyata ada perubahan. Pak, mohon maaf, kita biasanya habis istirahat itu ada briefing harian, misalnya begitu ya. Oh, berarti kan ada perubahan terhadap jadwal. Itu harus dikonfirmasi, gitu ya. Nah, ini adalah pengumpulan dan verifikasi informasi, Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu mengumpulkan informasi awal dulu, baik dari sisi dokumentasinya, baik dari dengan diskusi dengan manajemen, kemudian Bapak Ibu melakukan observasi, catatan audit sebelumnya itu bisa menjadi informasi awal sebelum Bapak Ibu melakukan audit. Baru kemudian Bapak Ibu mengumpulkan bukti-bukti audit. Berdasarkan apa? Hasil pengamatan. Hasil pengamatan terhadap dokumen, hasil pengamatan kalau tadi ya, hasil pengamatan yang ditemukan di lapangan, atau hasil pengamatan berdasarkan interview yang dilakukan. Baru kemudian menjadi temuan audit. Temuan audit itu artinya membandingkan dengan standar, membandingkan dengan dokumen. Dokumen itu bisa dari SOP, dari manual, dari IKA gitu ya. Nah, ini membandingkan. Ketika itu tidak sesuai dengan standarnya, maka itu menjadi temuannya. Nah, baru kemudian menyampaikan kesimpulan audit. Kesimpulan audit disampaikan, ini jadi temuan, disampaikan pada manajemen, dan dilaporkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, temuan audit itu apa sih gitu ya Bu ya? Pertama, temuan itu ketidaksesuaian terhadap temuan audit adalah ketidaksesuaian terhadap standar atau kriteria atau klausul. Jadi jelas Bapak Ibu, ada standar yang dilanggar itu menjadi temuan. Misalnya begini, standarnya itu adalah perusahaan harus memiliki kebijakan halal. Tapi pada saat Bapak Ibu bertanya pada manajemen, Pak sudah ada kebijakan halal atau belum? Ternyata belum ada. Otomatis itu kan langsung jadi temuan. Berarti perusahaan belum menetapkan kebijakan halal. Nah, itu berarti karena klausulnya sudah jelas. Atau ketidaksesuaian terhadap dokumentasi yang ditetapkan. Misalnya begini, Bu. Di dalam dokumentasi SOP itu ada penjelasan, misalnya kedatangan barang harus dicek oleh personil gitu ya. Yang dicek adalah ABC gitu ya. Itu yang harus dilakukan oleh orang gudang pada saat barang datang. Nah, Bapak Ibu kemudian melihat, kan secara prosedur harus dicek poin A, poin B, poin C. Tapi ketika Bapak Ibu melihat orang melakukan pengecekan barang, ternyata kok yang dicek hanya poin A dan poin B saja. Artinya apa? Orang yang melakukan pengecekan itu tidak melakukan sesuai dengan SOP-nya. Nah, ini menjadi sebuah temuan. Itu berarti kan temuan ketidaksesuaian terhadap dokumentasi yang sudah ditetapkan. Paham ya? Yang ketiga, aspek-aspek operasi yang cenderung mengarah pada ketidaksesuaian. Misalnya begini Bapak Ibu. Barang datang, dicek oleh personil, yang dicek adalah ABC. Personilnya mengerjakan itu, Bu. Dia melakukan tuh ngecek. Tapi Bapak Ibu menemukan orang tersebut melakukannya misalnya sambil bergurau dengan temannya. Artinya apa? Ada di situ Bapak Ibu menemukan aspek-aspek yang cenderung mengarah pada ketidaksesuaian. Artinya apa? Karena bergurau bisa saja kan ngisinya tidak teliti. Mengisi formnya tidak teliti. Artinya itu bisa menjadi temuan karena pengerjaan tersebut berpotensi terjadinya ketidaksesuaian dalam pengecekan. Nah, itu Bapak Ibu tentang
temuan audit itu begitu. Bisa terhadap klausul yang memang sudah disyaratkan, bisa terhadap dokumentasi yang sudah ditetapkan, bisa terhadap aspek-aspek lain yang mengarah pada ketidaksesuaian. Kemudian Bapak Ibu terkadang kita juga pada saat melakukan audit, ini apa pengetahuan saja ya, Bapak Ibu melakukan sampling. Sampling itu ada yang random, ada yang sudah ditetapkan dari awal, ada sampling yang menggunakan metode sampling tertentu ya, dengan metode statistikal tertentu, itu biasanya kalau misalnya sampelnya besar, biasanya kita menentukan pengambilan sampel dengan metode statistikal tertentu. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan sering dipakai itu military standard. Jadi dengan jumlah sampel sekian, kita gunakan tabel untuk dianggap bisa memenuhi standar itu berapa sampel yang harus diambil. Nah, itu biasanya ada metodenya tersendiri. Bisa juga kita menetapkan persentase yang fix gitu ya. Mungkin kita karena perusahaan yang kecil atau biasanya sampel-sampelnya sedikit, kita sudah menetapkan sampelnya secara set persentase tersendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pola interaksi ya antara auditor dan auditi. Jadi di sini auditor pertama, ini sebenarnya aktivitas audit itu seperti ini Bapak Ibu. Auditor mengaudit, kemudian mengidentifikasi temuan. Jika sudah jadi temuan, tulis temuannya. Setelah temuan ini ditulis, dikonfirmasi kepada auditi. Ini auditi nih Pak. Jika yes, kan harus ada persetujuan. Ataukah memang ada diskusi di sini? Jika sudah menjadi persetujuan, berarti sudah disetujui sebagai sebuah temuan audit. Nah, kembali kemudian kepada auditi. Auditi mereview temuannya, kemudian auditi harus mengidentifikasi dan menulis penyebabnya. Kemudian tetapkan dan tulis rencana tindakan perbaikan dan pencegahannya. Jadi kalau sudah ada temuan, tindakan perbaikannya apa? Tindakan pencegahannya apa? Itu yang harus ditetapkan oleh auditi. Kemudian auditi akan melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan yang direncanakan tersebut, diimplementasikan. Kemudian jika sudah diimplementasikan, dicatat. Bukti-buktinya dicatat ya. Kemudian yang sudah dilakukan, kemudian direview kembali tindakan koreksinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah ini dikerjakan, jadi yang di sini kan sudah ada temuan audit, dijanjikan tindakan perbaikannya, kemudian dilakukan, baru auditor melakukan tindakan verifikasi. Melakukan verifikasi dan koreksi dan tinjau efektivitasnya. Jika tindakan perbaikan dan pencegahan yang direncanakan oleh auditi itu sudah dilakukan dengan bukti-bukti tertentu, itu namanya kita memverifikasi. Setelah itu kita nyatakan sudah dilakukan dan tindakan perbaikannya dan pencegahan itu efektif, maka kita bisa bilang kita menentukan statusnya. Apakah sudah dinyatakan selesai atau belum? Apakah sudah close atau masih open? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi lingkupnya seperti ini dalam hal kita sebagai auditor dan auditi ya, untuk sampai dengan pada status temuan itu diselesaikan atau belum. Nah, laporan audit Bapak Ibu sekalian, laporan audit tujuannya apa sih? Menyediakan bukti objektif terhadap pelaksanaan audit. Kemudian menjamin persyaratan tindakan perbaikan dan pencegahan dapat dilakukan, ditetapkan. Kemudian ini dapat menjamin dapat dilakukannya tindak lanjut terhadap temuan audit. Bagaimana mencatat teknik audit, bagaimana mencatat laporan audit, kita ada istilah PLOR, Pak. Di sini tuh temuannya apa atau problemnya apa, kemudian lokasinya di mana, kemudian buktinya apa, objektifnya apa, atau evidence-nya apa. Kemudian kita terapkan mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian. Referensinya apa? Jadi kalau misalnya pelanggaran terhadap klausul, berarti referensinya adalah klausul-klausul. Atau misalnya ketidaksesuaian karena tidak dijalankannya prosedur, maka referensinya adalah prosedur. Kemudian prosedur yang sudah ditetapkan ya, atau juga tadi ya, potensi terhadap ketidaksesuaian. Nanti lihat ini pelanggaran terhadap prosedur seperti apa. Ini jadi kita tetapkan PLOR-nya.
Closing meeting, Bapak Ibu nanti menyampaikan dan memberikan hasil temuan audit, memberikan waktu kepada auditi untuk memberikan sanggahan. Jika sepakat, auditor memberikan persetujuan, kemudian laporan audit disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan audit tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah format laporan audit yang bisa sebagai contoh. Jadi nanti kita akan berlatih membuat laporan audit dengan format ini. Bapak Ibu, jika Pak saya sudah punya format juga, silahkan gunakan format yang Bapak Ibu mungkin sudah miliki. Bagi yang belum memiliki, kita akan menggunakan form ini untuk berlatih. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita nanti ada waktu, kita berdiskusi dulu, mungkin ada waktu sekitar 6 menit untuk berdiskusi. Nanti akan kita bahas dengan contoh soal dan studi kasus, Bapak Ibu. Sambil saya share studi kasusnya ya. Hmm, Bentar, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu, Izin silakan. bertanya Pak Osep. Silakan. Dengan Pak siapa? Jamal, Pak. Pak Jamal. Silakan Pak Jamal. Eh, Kebetulan kita kan di industri restoran ya Pak, ya? Hospitality lah Ya, bisa dibilang. Kita itu ada menggunakan jasa pihak ketiga. Misalkan untuk kita ada ruang meeting nih. Terus kita ada yang namanya jajanan itu jajanan pasar bahasnya. Nah, itu tidak kita produksi sendiri. Nah, untuk yang memproduksi jajanan pasar ini kan kita dari luar nih, home industry lah, UMKM kecil itu. Nah, itu gimana tuh auditnya? Sedangkan mereka sepertinya belum tersertified halal itu, Pak Ose itu. ya. Itu sih. Jadi Bapak, sebentar Pak ya. Oke, nggak ada yang hilang. Industri Bapak apa Pak? Maaf, tadi di mute Pak, maaf. Masih mute Pak Jamaludin. Ya, kita di resto, Pak. Tapi kita ada Oh, meeting room. Bapak di resto, kemudian salah satunya Bapak menggunakan bahan apa tadi makanan ringan ya? Iya, betul. Cemilan Makanan kita ringan itu ambil dari luar gitu, Pak. makanan ringan dari luar, Ya. tapi Seperti kemudian snack-snack, ada snack-snack jajanan gitu, Pak. snack-snack, Ya. snack-snacknya belum sertifikat halal. Ya, udah pasti belum. Bapak snack-snack ini digunakan sebagai bagian dari menu resto Bapak. Ya, kan kadang-kadang ada yang meetingnya itu di resto juga gitu, Pak. Ada. Gimana tuh, Pak? Meeting, meetingnya Bapak melayani fasilitas meeting. Ya, betul. Orang-orangnya makan di resto Bapak berarti. Ya, Oke. Salah satu yang disajikan adalah tadi makanan ringan yang dari luar, gitu ya Pak ya. ya betul, Pak. Oke. Nah, sekarang gini, Bapak kan menu-menu Bapak itu kan sudah halal ya Pak ya. Tuh, Oke. Berarti kan apa yang Bapak sajikan, kalau menunya dari Bapak sendiri, berarti kan Bapak sudah tidak khawatir betul. terjaga kehalalannya. Ya, Tapi betul. Bapak ternyata karena permintaan, misalnya permintaan tamu, Ya. menyajikan makanan ringan tertentu ya Pak ya, dan ternyata belum sertifikat halal, ya sebetulnya lebih baik Bapak jangan lupa untuk melakukan pemisahan Pak. Hmm. Supaya apa Pak? Supaya khawatirnya kalau halal sih nggak ada masalah ya Pak ya. Kalau Bapak Ya. misalnya, oh ternyata makanan dengan tersebut tuh sudah halal juga. Bapak tidak perlu khawatir, ya Ya. kan? Ya. Mungkin pakai piring yang sama, pakai apa. Tapi kalau ternyata Bapak mengambil bahan yang ternyata belum jelas kehalalannya, berarti yang perlu Bapak perhatikan adalah pemisahannya Pak. Jangan sampai kemudian yang tidak halal tersebut mengkontaminasi produk Bapak yang sudah halal. Ya. Begitu sih Pak caranya. Jadi Bapak mungkin, oh yang dari luar ini mungkin menggunakan kemasan yang disposable, yang sudah pakai kemudian buang, gitu Pak ya. Ya. Itu ya caranya seperti itu. Untuk menjamin bahwa proses penyajian Bapak itu tetap memenuhi standar kehalalan. Kan berarti kan sampai disajikan ya Pak ya. Ya, betul. Iya, begitu sih Pak caranya. Tapi Sama. kan Ya, oke, oke. justru Nanti ganti Pak. akan Ganti lebih ya. baik misalnya Bu, kalau Ibu misalnya mau menu misalnya apa ya, ada makanan ringan misalnya risoles gitu ya.
oh saya tidak bikin risoles. Ibu kalau nanti mau risoles, saya akan siapkan risoles, tapi cari perusahaan risoles yang sudah halal, Pak. Jadi Bapak tidak perlu khawatir. Begitu ya, Pak ya? Ya. Jadi di pemisahan ya Pak ya, dipisahkan mungkin ya Yang Pak. penting ya, Bapak Ya. lakukan pemisahan yang jelas. Ya. Intinya apa? Di proses penyajian itu Bapak harus memiliki standar, Ya. prosedur khusus. Kalau ada barang luar, ya berarti pisahkan. Kalau barang luar tapi barangnya halal, ya nggak ada masalah. Oke. Sama aja Pak dengan gini Pak. Bapak misalnya ada kenal misalnya peraturan pengunjung. Bapak punya resto, tapi disyaratkan peraturan pengunjung yang tidak boleh membawa makanan dari luar. Sebetulnya mungkin orang melihatnya, oh ini mah supaya kalau beli makanan harusnya di resto itu aja gitu ya Pak ya. Ya. Mungkin orang luar memandangnya begitu. Tapi kita sebagai orang yang sudah kenal halal, ini mungkin tujuannya menjaga kehalalan produk kita Pak. Ya. Makanya wajar kalau kemudian Bapak punya resto dan kemudian mensyaratkan mohon untuk tidak membawa makanan dari luar. Sebetulnya karena kita khawatir yang dia bawa itu yang tidak halal. Ya. Akibatnya mengkontaminasi piring Bapak, mengkontaminasi sendok Bapak gitu ya. Ya. Gitu sih Pak. Ya. Sama Kan satu pernah, lagi Pak Osep boleh. Maaf. silakan Pak. Kalau memang misalkan kita pisahkan, oke lah bisa kita pisahkan. Dan satu lagi nih, kita ngambil yang dari luar, cuman yang produksinya ini, maaf, itu bukan Muslim nih Pak. Nah, itu gimana tuh Pak? Ada saran dari Pak Osep nih? Yang bikin bukan Muslim. Ya, Pengusaha bukan Muslim boleh nggak Pak sertifikat halal? boleh. Boleh. Artinya kita lihat produknya. Kalau produknya halal, ya berarti kita nggak usah khawatir. Tapi kalau Oke, produknya memang belum jelas kehalalannya, ya berarti pemisahan itulah yang Bapak oke. lakukan. Baik. Gitu. Ya, not Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Jamal. Ada lagi, satu lagi. Yuk sebelum kita masuk ke contoh soal, Ibu Silvani lagi nih kayaknya. Sudah resen. Silakan Bu. Izin bertanya, Pak. Kalau terkait audit ya, Pak. Kalau misalnya kan ada interaksi antara auditor sama auditi. Nah, itu ada nggak sih, Pak, misalnya apa yang sebaiknya dilakukan oleh auditor atau auditi atau sebaiknya dilakukan oleh auditor gitu, Pak? Apakah misalnya nih auditornya itu sukanya nyecer aja gitu, Pak. Nah, terus kalau misalnya kita sebagai penyelia, sebagai auditi, nah bagaimana menyikapinya gitu, Pak? Jadi dari Oh, sisi auditor, penyelia sebagai auditor dan penyelia sebagai auditi gitu, Pak. Makasih, Pak. prinsipnya adalah kalau ada temuan, bandingkan nama mana apa yang dilanggar. Kalau sudah temuannya itu memang jelas-jelas dipersyaratkan di dalam standar, ya otomatis jadi temuan Bu ya. Kalau ternyata temuannya itu terkait memang ada prosedur yang memang dilanggar seperti tadi, ya berarti itu sebuah temuan. Kalau dia nyecer terus, tapi ternyata ini nggak ada yang dilanggar kok standarnya apa gitu kan? Ya itu sebetulnya kan apa ya sebetulnya sih diskusi seperti itu ada gitu ya Bu ya. Tapi kan kita kembalikan kepada mana nih buktinya, langgarnya apa kan gitu kan? Klausulnya mana atau prosedur mana yang dilanggar atau tadi potensi apa yang membuat ini menjadi sebuah ketidaksesuaian. Seperti itu sih Bu yang penting. Ya kalau makin lama makin diaudit mah makin matang Bu. Apalagi sudah standar Jadi, ISO ya, udah biasa. iya. Jadi perdebatan kayak gitu mah nggak apa-apa lah ya, Pak. Pas, apalagi mungkin pas proses persetujuan ini ya, Pak ya. Ya, Pasti banyak perdebatan itu di situ. ya. Ya nggak apa-apa Ya. Bu, asal jangan cakar-cakaran ya. Wah, Nggak makasih, apa-apa Pak. itu biasa. Biasa, yang penting mah jelas. Karena kan laporan audit kan sudah harus menjelaskan. Misalnya ini tidak sesuai dengan, makanya referensinya apa? Yang dilanggarnya Ya. itu apa? Makanya dituliskan di situ. Kalau misalnya tidak ada diatur dalam referensinya, tidak ada diatur dalam prosedurnya, kan gitu kan? Tidak ada prosedur yang dilanggar, tidak ada referensinya gitu. Atau bisa saja buat temuan yang sebetulnya berpotensi menjadi temuan karena belum ada prosedur, Oh. ya Ya kan? kadang ya Pak, kadang apa namanya pemahaman auditor sama pemahaman kita tuh suka beda terhadap suatu klausul gitu Pak. Misalnya Ya, ada suatu produk, oh ini mah harus diuji. Kalau kita kita ini nggak cukup, nggak usah diuji karena kan ini tidak mengandung ini. Nah, tapi kadang auditornya kekeh gitu. itulah Kayak gitu. gunanya, Baik. itulah gunanya ketua tim. Kalau dalam Oh, ISO, itulah gunanya QMR, Bu. Jadi
QMA itu gunanya gini Bu, kalau ada perselisihan antara auditor dan auditi, ya udah tanyakan sama QMA, QMA yang memutuskan. Kalau Untuk menengahi. di dalam nih ya, di dalam sistem ISO ya. Ya, Pak. Oke, Baik, Ibu. Pak. Baik, Pak. Ya, Terima kasih. sama-sama. Ibu Widya, boleh satu lagi? Ya, satu lagi. Kalau saya kan dari Mandiri, Pak. Oke. Mau bertanya tadi di kolom chat itu saya tanya tentang tujuan audit untuk menentukan efektivitas penerapan SCPH. Yang pertama Betul. adalah tentang indikator gitu ya. Apa sih melihat indikator efektivitas? Sama berarti kalau untuk auditor itu apakah berarti melihat efektivitas dan efisien itu kesimpulannya dari auditor itu ya Pak? Efektifnya itu seperti apa, efisiennya itu seperti apa? Takutnya kalau kalau di kami itu kan karena saya bekerja juga ada audit internal itu melihat sampai ke anggaran gitu. Jadi apakah kalau untuk SCPH ini melihatnya sampai ke sana untuk auditor internal? Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau sampai anggaran, di dalam Kepkaban 20 ada nggak nyinggung anggaran? Nggak ada ya? Nggak ada. Makanya tidak menjadi lingkup audit tuh soal Ya, anggaran. Khusus halal ya Bu ya. ya. Kalau ISO 9001 mungkin iya. Jadi sebenarnya kan kita kan mengacunya pada standarnya. Kemudian efektivitasnya tuh gini Bu maksudnya. Eh, sebuah sesuatu itu dilaksanakan secara efektif atau tidak seperti tadi Bu. Misalkan orang apa? Misalnya misalnya ada orang karena tadi ya melaksanakan tugas pemeriksaan barang datang tapi orangnya apa mengerjakannya kadang dicek, kadang tidak. Nah, berarti kan tidak efektif sistem. Ibu misalnya melihat dokumen buktinya. Ada kedatangan barang tanggal 20. Oh, ada pengecekannya. Kemudian ada laporan juga kedatangan tanggal 20. Tapi laporan pengecekannya nggak ada. Otomatis kan berarti sistem tidak dijalankan efektif. Ya kan? Itu dan konsisten. Seperti itu, Bu. Namanya efektivitas seperti itu. Oke, Bu ya. Tapi itu nanti ke depannya kayak bisa memberikan apa eh, orang-orang yang tidak mengerjakan efektivitas dan efisien itu berarti pada bagian tertentu bisa terdampak gitu ya Pak? Ya, Dan itu itu masuk kan jadi rekomendasi temuan, gitu Bu. ya? Ya, temuannya kan bahwa apa prosedur pengecekan barang datang tidak dilakukan secara konsisten, ya kan? Otomatis kan tindakan perbaikannya kan mungkin si kepala bagiannya ngebriefing anak-anaknya. Hei, kalau mau itu harus dikerjakan terus ya. Kan perbaikannya ke sana, Bu. Perbaikannya nanti ke depan semua personil gudang pada saat barang datang akan melakukan pengecekan. Kan begitu. Namanya audit itu kan seperti itu. Ada temuan, ada perbaikan, ada improvement. Begitu. Bapak Ibu, kita buka yuk itunya. Studi kasusnya. Studi kasus. Nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, aku tak ini deh salah satu peserta untuk membacakan. Kayaknya tadi Mohon izin. Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng bisa membantu membacakan untuk kita ulas bersama. Pak Sugeng, Siap, Pak Asep. Bagaimana? ya. Maaf. Silakan Pak, biar teman-teman bisa menyimak bersama. Ini ada studi kasus. Sebagian kita bahas, sebagian kita akan Bapak Ibu kerjakan. Yuk kita baca ininya Pak, Oh, siap. temuannya, Dibaca saja ya. pemberitahuannya Pak, studi kasusnya. Baik. Studi kasus internal audit. Tugas 3, melaksanakan internal audit dan menyusun laporan audit dan tindak lanjut audit internal. Sesuai rencana kerja manajemen PT Sehat Ayu Kosmetik, Pak Toyib sebagai penyelia halal sekaligus juga saat ini bertugas sebagai internal auditor halal menjadwalkan melakukan audit internal pada tanggal 28 Maret 2025. Objek auditnya adalah dimulai dari tempat penerimaan atau penyimpanan bahan, area produksi, hingga fasilitas distribusi yang dimiliki perusahaan. Audit internal ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi halal. Halal pasti kan? Lanjut ya.
Lanjut, Pak. Baik, setelah pertemuan pembukaan, Pak Toyib mulai melakukan pengecekan lapangan ke bagian produksi. Di sana, Pak Toyib bertemu dengan Kepala Divisi Produksi, Bapak Budi. Saat meminta keterangan terkait proses produksi, Pak Toyib menanyakan kepada dua pegawai produksi yang sedang bertugas dan menanyakan apakah mereka sudah mengetahui dan memahami kebijakan halal yang dijalankan di PT Sehat Ayu Kosmetik. Kedua pekerja tersebut tidak memahami bahwa PT Sehat Ayu Kosmetik telah memiliki kebijakan halal dan telah menerapkan sistem jaminan produk halal. Jadi mereka tidak mengetahui di sini ya. Ya. Ketika di cross check ke catatan pelatihan di bagian HRD, kedua nama karyawan tersebut tidak tercatat sebagai peserta sosialisasi kebijakan halal. Jadi kedua karyawan ini tidak tercatat. Kepala Divisi HRD, Bapak Ilham, menjelaskan bahwa di awal Januari 2025 dilakukan rekrutmen karyawan. Namun, belum sempat dilakukan sosialisasi mengenai kebijakan halal. Lanjut. Saat melakukan audit di bagian gudang, jadi ada 4 gudang, Pak Toyib didampingi oleh Pak Irfan sebagai kepala bagian gudang. Menemukan adanya bahan baku air proses sebanyak 15 galon dengan merek Banyu Segar yang tidak terdapat label halalnya. Dari telaah dokumen daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH, air kemasan yang digunakan seharusnya adalah merek Aqua Sehat dan telah memiliki sertifikat halal. Pak Toyib memastikan dengan memeriksa pada http bpjph.halal.go.id dan memang air kemasan merek Banyu Segar belum memiliki sertifikat halal. Saat dicek di bagian pembelian, Ibu Vina sebagai kepala bagian pembelian memberikan keterangan bahwa air kemasan Banyu Segar sebanyak 15 galon baru didatangkan dari supplier seminggu lalu sebagai alternatif karena merek Aqua Sehat mengalami kekosongan stok di supplier. Bagian pembelian tidak melaporkan ke penyelia halal dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan air kemasan tersebut. Karena tidak mengetahui bahwa karena dia tidak mungkin mengetahui, dia harus melapor jika ada perubahan bahan di luar yang tercantum dalam daftar bahan halal. Oke. Baik. Tugas Sudah. 3, tulislah satu temuan kerja sesuaian dan tindak lanjutnya ke dalam laporan audit dan tindak lanjut hasil audit internal di bawah ini. Ya, Nah, hanya Bapak Ibu satu saja, sekalian, Pak Usep. Hanya satu siap. saja. Terima kasih Pak Sugeng. Baik. Kita dibantu membaca dengan jelas ya kepada Bapak Ibu peserta sekalian semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kan ada dua departemen ya, di produksi, kemudian di gudang ceritanya ya Bapak Ibu. Nah sekarang ini sebetulnya ada dua. Saya mau Bapak Ibu cukup menuliskan satu temuan saja di yang kuning-kuning ini dulu Bu. Jadi yang kuning ini adalah temuan audit, laporan audit di sini. Nah Bapak Ibu sekalian, kita bahas saja satu ya. Kita Ada bahas satu 3, Pak. yang Temuannya paragraf ini ya, paragraf yang kuning ini ya. Kita akan bahas satu isi bersama nanti yang ini yang diproduksi. Nanti yang satu lagi untuk Bapak Ibu kerjakan. Mau begitu? semua aja, Pak, dibahas, Pak. Oke, kita jawab satu ya. Yuk, misalnya kita begini Bu. Ini ada laporan audit, misalkan kita tulis nomor dokumennya 001 internal audit bulan sekarang bulan berapa nih? Itu kan oh, itu berarti kan kita ngauditnya tuh bulan tadi bulan Maret ya Pak ya. Misalnya 3, 20, 24, 5. Nah, auditornya siapa Pak? Kita bisa tulis siapa?
Di cerita tadi auditornya siapa Pak? Toyib, Toyib. Pak Toyib. Tanggal auditnya berapa tadi Pak? 28 28 Maret. Mei. Dan di cerita tanggal 8 Maret 2025. 18 Maret 28. 28 2025. Maret. 28, Pak. 28, Pak. 8 Maret. 28. 28 Maret 2025. 28 28 Maret. apa ini? Maret 2025. Auditinya siapa Bu? Audisinya Pak Budi, Pak Divisi Produksi. Ya. Jabatannya apa tadi Pak Budi? Kepala Kalau Divisi yang Produksi. Divisi gudang. Tadi produksi. Misalkan ya. Kita tulis ini dulu Bu. Kemudian sumbernya ini internal audit halal. Misalkan, ya. Ini misalkan kita bold. Nah, temuannya apa Pak? Temuannya ada air dipakai. Bukan, kita bicara ini dulu Pak. Yang Dua Karyawan karyawan dilaporkan. mengetahui perihal kebijakan halal. Kebijakan halal. temuannya sebetulnya adalah, sekali lagi Pak, kalau di dalam standar itu kebijakan halal itu apa Pak standarnya? Temuannya adalah kebijakan halal belum Harus disosialisasikan. disosialisasikan Karyawan baru. pada seluruh Pada seluruh personil. Karena di dalam klausul kan jelas disosialisasikan kepada seluruh personil. Itu kan klausulnya jelas. Nah, sebetulnya yang ada di dalam itu adalah buktinya. Misalnya di sini ada, ini kan buktinya kan nih Pak, 2 karyawan produksi tidak mengetahui kebijakan Halal. halal. Ada lagi Pak? Bukti-bukti yang lain yang ditemukan? Yang itu Pak, yang di HRD, Pak, HRD tidak tercatat. nama karyawan Departemen tidak HRD ya belum belum melakukan memberikan Karyawan baru. sosialisasi kepada kebijakan halal pada personil baru tersebut. yang direkrut bulan Januari. Ya nggak Bu? Ini sebagai bukti. Jadi apa yang ada di cerita tersebut sebetulnya bukti-bukti. Tapi temuannya adalah kebijakan halal yang belum disosialisasikan pada seluruh personil. Lokasinya di mana Bu? Produksi. Lokasinya Visi produksi. bagian Gudang bahan baku PT Sehat Ayu Kosmetik. Produksi, Pak. produksi ya. Kalau gudang bahan baku kan yang terkait temuan kedua Pak. Ya, itu yang kedua bahas juga Pak sekarang. Ini referensinya apa Bu kira-kira? Referensinya adalah kita bicaranya, kita ngarahnya ke SJPH Komitmen ya. dan tanggung jawab. Ya, Kira-kira ini SJPH komitmen dan tanggung jawab. klausul Komitmen dan tanggung jawab. 5 titik berapa komitmen dan tanggung jawab Pak? 5 titik A dalam kurung komitmen dan tanggung jawab. Kemudian di sini PIC-nya, auditinya tadi siapa tadi? Yang Pak Budi. melibatkan dua nih ya Pak ya, Pak Budi. dan Pak Ilham ya. Karena ternyata penyebabnya ada di HRD juga. Ya. nggak apa-apa Pak, berkembang ini. Kemudian auditornya Pak Toyib. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah cara kita membuat laporan audit. Jadi Bapak Ibu, kita kan sudah membahas nih yang di paragraf ini. Sekarang tugas Bapak Ibu sekalian adalah membuat temuan yang di paragraf selanjutnya, yaitu ini Bapak Ibu. Saya kasih kuning. Nah, silakan Bapak Ibu membuat temuan yang seperti yang saya contohkan ini,
ya, tetapi ceritanya yang studi kasus yang di paragraf kedua ini. Izin Pak Osep, untuk reference itu harus ke BPJH, kriteria BPJH yang itu ya, 5, selalu itu ya. Ya, kita karena kita belum ada prosedur, ya Pak ya. Kecuali misalnya tadi di ceritanya itu ada terkait mengenai prosedur-prosedur. Ini kan ceritanya kita hanya mengarah pada klausul yang ada di dalam EJPH. Oke? Nah, sekarang silakan Bapak Ibu menuliskan laporan audit berdasarkan cerita yang paragraf ketiga ini yang saya kuningin. Silakan Bapak Ibu membuat. Nanti kemudian, oh ya Pak, untuk yang tugas ini, Bapak Ibu setelah selesai disimpan saja, tidak perlu diupload ke sistem dulu. Karena nanti ini akan dilanjutkan di unit kompetensi yang keenam. Paham ya Bapak Ibu? Oke, sekarang selamat mengerjakan. Sambil mengerjakan, boleh sambil bertanya. Silakan Bapak Ibu. Nomor dokumen bebas Pak ya. Gimana Pak? Nomor dokumen bebas. Oh, nomor dokumen bebas itu kan kita ceritanya yang Cerita penting ya. punya standar penomoran Pak, sehingga kemudian nanti bisa di trace kalau ada sesuatu. Oh, Step, punten boleh dilihat lagi, diperlihatkan kembali yang tadi dibahas, Pak, di balik bawahnya, Pak, di formulirnya, Pak. Oh, oke, oke. Ini Bapak bisa baca di itu dikasih ya Pak ya. Iya, Pak. Baik. Contoh pengisiannya ya. Silakan Pak Hmm, di sini. Tapi jangan menulis yang sama ya Pak ya. Bapak baik, ngisi Pak. yang Aman, Pak. paragraf Aman, Pak. selanjutnya ya. Biar beda dong. Iya, Saya sambil minum ya Pak ya, maaf. monggo, Pak. Jika sudah selesai, Bapak Ibu tidak perlu mengupload. Disimpan saja dulu Pak di file sendiri. Nanti ini akan kita lanjutkan di untuk materi selanjutnya. Sebetulnya seperti itu. Ini sebenarnya boleh juga nih. Dan Pak Sep, maaf, ini untuk yang referensi ini, misalnya kalau bahan, ditulis bahan gitu saja ya Pak ya? Atau seperti iya, apa? nggak Ya, apa-apa Bu. oke, baik. Kan di kriteria yang kedua kan hanya tertulis bahan gitu ya Bu ya. Syukur-syukur kalau mau lebih lengkap lagi, Ibu lihat tuh di apa di Cap Kapan 20 tuh yang menyinggung soal itu tuh poin berapa. Tapi nggak usah deh, cukup bahan aja dulu. Ya Pak.
Kira-kira jelas nggak? Ada kesulitan Bapak Ibu? Nggak ya? Ustadz, untuk komentar di bawah, di komentar juga. Komentar di bawah. Jangan Pak, Bapak cukup mengisi sampai dengan ini aja Pak, yang di kolom yang saya ini, yang saya contohkan. Oh, Yang di sini sorry. kosong aja dulu Pak, nggak usah Pak ya. Akar penyebab gitu nanti. Bapak cukup mengisi sampai dengan Oke. referensi. Yang itu yang isi berarti nanti Bu Vina atau Pak itu Pak ya. Yang mana Pak? Yang itu yang isi Pak Irfan berarti ya. Yang mana nih? Oh ini. Yang itu kalau itu kan yang isi auditinya Pak. Oh iya, yang bawah itu nanti kita akan belajar lagi Pak. Ini sebetulnya kalau saya bisa bilang, yang ini tuh unit kompetensi kelima Pak. Yang ini tuh unit kompetensi keenam sebetulnya. Mulai dari apa akar penyebab, tindakan perbaikan, pencegahan ini sebetulnya unit kompetensi yang keenam. Sekarang unit kompetensi kelima itu kan tugasnya cuma sampai dengan sini aja Pak. Begitu ya Pak? Di uploadnya di tugas keberapa, Pak? Nah, Bapak khusus untuk yang ini, kalau sudah selesai, Bapak simpan saja dulu Pak. Tidak usah, tidak perlu diupload. Nanti diuploadnya ya. Cukup disimpan saja. Eh, buat nanti kita lanjutkan setelah makan siang. Sudah selesai Bapak Ibu? Nah, sekarang sudah jam 12. Saya bisa akhiri sesi saya. Bapak Ibu, sekali lagi nanti kita akan beristirahat. Sekaligus nih saya sebagai MOT kembali. Kita akan beristirahat selama 1 jam dan kita akan bertemu lagi di pukul 13.00 dengan materi selanjutnya yaitu unit kompetensi yang ke-6. Saya tutup ya sesi unit kompetensi kelima ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, atas semangatnya buat bertanya, berdiskusi dan sama-sama membahas tugas. Kita tutup dulu ya Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.